Bahasa judul ini penting sekali. Keajaiban. Kenapa dikatakan keajaiban? Karena memang dua perbuatan ini betul-betul mendatangkan keajaiban yang luar biasa. Sebagaimana nanti Bapak Ibu akan dengarkan, buku ini dikuatkan dengan dalil-dalil perkataan para salafus saleh dan juga realita di lapangan bagaimana sedekah dan istighfar banyak sekali menyelesaikan perkara-perkara dalam kehidupan manusia. Kalau yang pegang buku di depan setelah judul keajaiban sedekah dan istighfar, di bawahnya ada kanker ganas sembuh lewat sedekah. Lalu koma sungguh ajaib. Ya. Di situ ada penjelasan, walaupun tulisannya agak kecil. Saya masih membahas covernya dulu ya. Dikatakan seorang kaya raya terserang kanker ganas, sehingga para dokternya memvonis tidak ada jalan kecuali mengamputasi sebagian anggota tubuhnya. Bagi teman-teman di rumah sakit tidak asing dengan kanker ini. Dalam suasana campur aduk antara rasa sakit, harapan sembuh, dan vonis amputasi itu, dalam suatu perjalanan pulang dari konsultasi aktif di rumah sakit, dia tertegun melihat seorang nenek tua renta yang memungut tulang-tulang dan potongan-potongan daging kecil di sebuah tempat pemotongan hewan demi menyambung hidup. Oleh karena itu, dia membantunya dan bersedekah kepadanya. Doa pun terlanturkan dan terpanjatkan dari mulut si nenek untuknya. Hingga ketika beberapa hari kemudian, ketika dia kembali ke rumah sakit menjalani operasi, dokternya terperanjat heran. Apakah Anda berobat ke rumah sakit lain? Titik-titik. Maksudnya kisah ini masih bersambung dan ada di lembaran dalam buku ini. Ya. Ini maksudnya supaya salah satu hal yang diangkat oleh penerbit, oleh penulis, untuk menjelaskan ini loh pemicu yang bisa Anda nanti dapatkan informasi di dalam. Kisah selanjutnya itu orang ini lalu ke rumah sakit yang sama pada saat akan diadakan operasi dan dicek ternyata kankernya sudah bersih total. Karena dia mengeluarkan pada saat itu uang semua yang dia miliki di kantong di saat itu. Kemudian dia berikan kepada nenek tersebut dengan niat bersedekah, akhirnya Allah hilangkan penyakit dia. Kemudian di sebelah kirinya ya, ada keutamaan istighfar juga dikutip ya, oleh penerbit dan penulis ini. Beristighfar adalah pintu ampunan, pintu rezeki, pintu kesembuhan, menurunkan hujan, mendatangkan kemakmuran hidup, bahkan menghentikan kemandulan. Ada sejumlah kisah nyata di sini yang akan membimbing Anda untuk jujur mengatakan maha benar Allah dengan firman-Nya. Beristighfar kepada Rabb kalian. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Nuh ayat 10 sampai ayat 11 terjemahannya, beristighfarlah kepada Rabb kalian, niscaya Dia-nya besar kata ganti Allah, akan mengirim hujan kepada kalian dengan lebat, maksudnya untuk memenuhi kebutuhan kalian dengan air itu. Tumbuh-tumbuhan jadi tumbuh, hewan-hewan jadi hidup, manusia jadi hidup. Kemudian membanyakkan atau memperbanyak harta benda dan anak-anak kalian, dan juga menjadikan kebun-kebun, bahkan menciptakan sungai-sungai untuk kalian. Jadi di sini dari cover buku ini Bapak Ibu sudah diberikan secara umum kenapa penerbit menerbitkan buku ini dan penulis kenapa menulis judul keajaiban sedekah dan istighfar, karena dia nanti penulis akan menceritakan kepada kita kisah-kisah nyata dan itu betul terbukti, serta siapapun yang mengikuti contoh itu dari rutinnya bersedekah dan seringnya beristighfar, dia akan melihat keajaiban dalam hidupnya. Saya sarankan Bapak Ibu sekalian, kalau punya buku seperti ini, biasanya kalau yang hadir di pameran buku atau ke toko buku, ada saja daya tarik untuk kita beli. Cuma masalahnya di tengah-tengah masyarakat kita, daya bacanya masih rendah. Kita malas sekali baca. Mungkin kalau beli buku seperti ini tidak terlalu tebal sebenarnya. Tapi untuk menghatam, menghabiskan itu bisa dikatakan jarang sekali. Oleh karena itu kita gunakan metode bedah ini supaya kita bisa menyelesaikan. Di lembaran pertama dari buku ini, atau tepatnya lembaran kedua ya, dari kalau kita buka buku ini, ada judul dalam bahasa Arab At-Tadawi bis Sadaqah, berobat dengan sedekah, terus di bawahnya At-Tadawi bil Istighfar, berobat dengan istighfar. Lembaran setelahnya dijelaskan siapa penterjemahnya, ya penerbitnya, dan selain judul asli dan juga judul terjemahan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, maaf bukan menggurui tapi ini kena bedah buku. Saya selalu sarankan kepada seluruh jemaah dan waktu saya juga ngajar di kampus kepada teman-teman mahasiswa,
agar kalau beli buku yang paling pertama dilihat selain judul adalah daftar isi. Daftar isi akan menggambarkan kepada kita apa sih sebenarnya isinya buku ini. Ya. Dan ini penting sekali. Walaupun kadang-kadang saya bercanda juga dengan jemaah, kalau beli buku yang paling pertama buka plastiknya dulu. Ya. Karena banyak orang beli buku sudah 5 tahun di raknya di rumah belum dibuka plastiknya. Hanya karena tertarik dengan judulnya, ya. Baik, bagi teman-teman yang pegang buku bisa lihat daftar isi, di situ dijelaskan tentang keajaiban sedekah, ada muqaddimah, kemudian ada pengertian sedekah dulu. Lalu kemudian di antara pendapat para salaf atau orang-orang soleh sebelum kita tentang sedekah. Lalu pahala sedekah dan buahnya. Nah, apa saja yang Bapak Ibu dapatkan nanti kalau bersedekah? Ada sedekah adalah pensucian dan pembersihan dosa, sedekah adalah bentuk ketundukan kepada Allah dan Rasulnya. Seorang mukmin berada dalam naungan sedekahnya pada hari kiamat. Sedekah itu akan menghindarkan dari musibah dan menjauhkan dari kematian yang buruk. Sedekah adalah tanda dan bukti nyata dari iman yang benar. Sedekah itu sebagai tebusan bagi seorang muslim dari belenggunya. Nanti akan dijelaskan itu, ya. Kemudian Allah SWT memberikan ganti kepada orang yang memberi sedekah. Dan pahala sedekah tidaklah terputus dari pemberinya setelah kematian. Serta poin yang terakhir, sedekah itu menghapus dosa-dosa atau kesalahan. Nah, ini 9 poin nanti akan kita bedah satu demi satu tentang masalah manfaat yang Bapak Ibu dapatkan kalau sedekah. Dan perlu Bapak Ibu garis bawahi, kita dalam Islam sangat dianjurkan kalau ingin mengerjakan sebuah perintah ibadah. Saya sudah tekankan di pengajian kita yang perdana, ya, di bulan lalu. Walaupun kita belum bedah buku pada saat itu, masih tematik, maka saya titik beratkan kalau Bapak Ibu ingin mengerjakan ibadah dan rajin mengerjakannya, contoh sholat malam, contoh sholat duha, contoh bersedekah, contoh bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, bantu orang susah, dan seterusnya, maka Bapak Ibu mencari tahu janji Allah di ibadah itu. Kalau bahasa ceramah biasanya fadilahnya. Karena Bapak Ibu pastikan tidak ada satupun perintah agama untuk mengerjakan satu perbuatan, kecuali pasti ada janji yang akan Bapak Ibu dapatkan. Sholat duha dapat apa, sholat malam dapat apa, sedekah dapat apa, haji dan umroh dapat apa, semua punya keutamaan. Dan pasti Allah kasih. Karena salah satu sifat Allah, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pungkiri janjinya. Jadi 9 poin nanti yang akan dibahas itu adalah hal-hal yang Bapak Ibu akan dapatkan dengan mengerjakan sedekah. Dan saya pribadi Bapak Ibu sekalian menyarankan ini, ya, coba praktek dengan penuh keyakinan sedekah ini, seriusi. Dan jadikan dia betul-betul sebagai sebuah pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak main-main memang, betul-betul sedekah ini bisa menambah rezeki. Sedekah bisa menyembuhkan penyakit. Sedekah bisa memecahkan perkara-perkara yang sedang membebani kita, yang kita merasa itu adalah sebuah beban hidup. Bapak Ibu kalau hadapin masalah tidak selesai, selain berdoa, cari orang miskin, sedekah. Bahkan nanti akan kita pelajari Bapak Ibu sekalian, sedekah itu bisa meredam murkahnya Allah. Jadi kalau kita buat dosa, kemudian dosa itu pasti akan ada konsekuensi hukuman. Selain kita tobat kepada Allah, sedekah menghilangkan hukuman yang bisa datang karena efek daripada perbuatan pelanggaran kita itu. Kemudian juga di situ ada petunjuk Nabi SAW tentang sedekah dan beberapa contoh daripada sedekahnya Nabi SAW, sedekahnya Abu Bakar, sedekahnya Uthman, sedekahnya Abdullah bin Umar, sedekahnya Aisyah Ummul Mukminin, sedekahnya Ummul Mukminin Zainab binti Jahash, sedekahnya Abu Dahdah, sedekahnya Abu Talha, atau infaknya. Jadi ini contoh-contoh dari sahabat pada saat mereka bersedekah sehingga kita bisa mencontohi mereka. Dan yang terakhir dibahas dalam keajaiban sedekah adalah berobat dengan sedekah. Dan ini sangat relevansi sekali dengan teman-teman di rumah sakit ini. Saya sarankan apalagi Anda seorang muslim, ya, usahakan Bapak Ibu sekalian pada saat kita bertugas, apakah jadi perawat, apakah dokternya sendiri, ya, kalau interaksi dengan pasien, maka kita bisa menitipkan pesan dakwah pada mereka. Jadi bukan hanya sekedar tulis resep, selesai, periksa, selesai. Tapi bagaimana justru kita mendakwahi mereka, mengingatkan kalau yang menciptakan kita Allah, yang menciptakan penyakit ini Allah, dan yang bisa menyembuhkan Allah. Yang pertama kami sarankan Bapak Ibu berdoa kepada Allah, ya, sambil introspeksi diri, muhasabah, beristighfar kepada Allah. Coba dekatkan diri kepada Allah. Kalau ada rezeki, makanan, uang, pakaian, disedekahkan. Niat untuk hilangnya penyakit tersebut, lalu sempurnakan dengan resep ini. Jadi kita dahulukan memperbaiki hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu penting. Subhanallah, saya jarang melihat ini terjadi pada orang-orang muslim. Tapi saya pernah berdakwah ke Irian, waktu itu beberapa
tahun yang lalu ya, mungkin sudah 12-13 tahun yang lalu, saya temukan beberapa dokter yang beragama Nasrani pada saat itu ya. Mereka dokter-dokter muda yang dapat ditugaskan di sana sambil mengobati pasien, termasuk orang-orang Muslim, sambil selalu ada pesan, ya, nanti Bapak yang sembuhkan, bahasa mereka. Dan itu hak mereka dalam mendakwakan agama mereka. Tapi kenapa kita umat Islam yang jelas-jelas kita bertauhid, mengesahkan Allah yang Maha Kuasa, kita meyakini Dia tidak beranak, tidak diperanakkan, Dia Maha Kuasa dan Dia adalah penyembuh, ya, dan Dia Raja yang sebenarnya, tidak menitipkan pesan ini kepada pasien kita atau kepada ya orang-orang yang kita kenal mungkin dari kerabat agar mengingatkan itu. Itu penting sekali. Berapa banyak pahala yang teman-teman medis ini bisa dapatkan pada saat pasien datang, diingatkan dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa bahkan titip pesan saja. Nanti kalau minum obat baca bismillah ya. Nanti dengan tangan kanan ya, sambil berdoa kepada Allah agar ya disembuhkan. Karena obat dan dokter bukan penyembuh, tapi berusaha untuk membantu. Yang menyembuhkan adalah Allah. Titipkan pesan dakwah itu. Sehingga dia kalau melakukan nanti di rumah, Bapak Ibu akan panen pahalanya. Nah itu pesan juga yang bisa kita dapatkan. Kemudian di terakhir bahasan tentang sedekah nanti, itu cukup banyak kisah-kisah nyata. Ada mengobati luka, nanah dengan sedekah akhirnya sembuh. Sedekah menyebab sembuhnya seorang ibu, nanti ada kisahnya di sini titik-titik. Allah menyembuhkan kanker, tadi itu yang kita sempat bacakan sebagian kisahnya. Selamat dari kejadian tragis karena sedekah. Para dokter berkata harapan sudah tidak ada, tanda kutip, sedangkan sedekah berkata harapan kesembuhan masih ada. Batu ginjal dan sedekah, sebuah rumah yang tidak pernah dimasuki dokter karena setiap hari mereka penghuni rumah itu baik ayah, ibu, anak, mereka selalu menyisipkan dari uang yang mereka miliki di satu kotak dengan niat sedekah. Di akhir bulan mereka sedekahkan dan dengan itu mereka tidak pernah sakit. Kemudian sedekah dan istighfar adalah obat kemandulan. Nah ini nanti ada kisah nyata yang akan disampaikan. Kemudian bagian yang kedua dari buku, setengahnya kurang lebih keajaiban istighfar, dijelaskan tentang pengertian istighfar, waktu-waktu yang tepat untuk istighfar, contoh istighfarnya para malaikat, istighfarnya para nabi, istighfarnya Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian nanti akan masuk ke poin paling penting, masalah manifestasi dan buah istighfar. Apa yang kita dapatkan dari istighfar itu sendiri. Dan terakhir ditutup kabar gembira bagi para wanita, lalu kisah-kisah istighfar. Hasan Basri dengan jemaahnya yang dia sarankan istighfar, sedekah, istighfar dan keberkahan rezeki, emosi dan amarah istri bisa reda atau pasangan hidup dengan istighfar, dan seterusnya tukang roti dan istighfar, istighfar dan gempa. Itu kurang lebih gambaran umum dari daftar isi buku kita. Baik Bapak Ibu sekalian, mohon maaf saya sedikit panjang menjelaskan ini karena memang harusnya seperti itu kalau baca buku. Dan memang bedah buku seperti ini metodenya. Baik, sekarang saya akan masuk mulai di lembaran bahasan kita. Sedekah ini Bapak Ibu sekalian, yang merupakan bagian yang sangat diperintahkan dalam syariat, ya, hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah, bukan kewajiban. Tetapi beruntunglah orang yang menjadikan sedekah sebagai kendaraan dalam hidup dia untuk meraih ridho Tuhannya, untuk juga meraih ridhonya manusia. Karena orang yang dermawan suka bersedekah dicintai oleh Allah karena Allah perintahkan sedekah itu, dan Allah pun maha dermawan. Dan orang yang dermawan pasti disukai oleh manusia. Bapak Ibu kalau berteman dengan orang yang royal, suka traktir, suka memberi, setiap ketemu ada saja hadiah yang dikasih kepada kita, pasti orang semua suka dengan orang seperti ini. Sebaliknya, lawan daripada dermawan, ya, artinya orang yang suka sedekah adalah orang yang bakhil, pelit. Semua orang yang pelit dibenci sama Allah. Bahkan Bapak Ibu perlu tahu ya, lawan dermawan atau pelit itu bagian dari dosa besar. Dosa besar, bukan dosa saja. Tapi dosa besar kalau orang pelit, dan akan membuat manusia menghindar dari dia. Semua orang tidak suka dengan orang yang pelit. Kalau ada orang mungkin paras wajahnya biasa saja, postur tubuhnya biasa saja, tapi dia sangat dermawan. Suka berbagi kepada kita. Bahkan mungkin roti pun yang dia beli satu tetap dibagi dua antara dia sama temannya misalnya. Pastikan orang ini walaupun mungkin kurang secara fisik akan disukai oleh manusia. Dan dia disukai oleh Tuhannya dan akan dapat pahala dengan sedekahnya. Tapi kalau orang cantik, gagah, bahkan punya jabatan yang tinggi pun, tapi kalau dia pelit, bakhil, maka akan dibenci oleh Allah. Karena dosa besar dan dibenci juga oleh manusia. Ya, ini perlu digarisbawahi. Teman-teman kalau ikuti kajian kami, setiap Rabu malam di blog kami itu ada kajian dosa-dosa besar. Salah satu yang disebutkan oleh penulis-penulis buku dosa besar, kami sudah pernah bedah sampai tuntas
kurang lebih 120-an kalau tidak salah dosa besar. Imam Az-Zahabi rahimahullah boleh masukkan salah satu babnya bakhil atau pelit dosa besar. Juga Syekh Muhammad Munajjid dalam buku Al-Kabair beliau juga menyebutkan masalah itu. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang sedang kami lanjutkan bedahnya sekarang, buku ketiga yang berlanjut sudah 176 kalau tidak salah dosa besar, juga menyebutkan pelit bagian daripada dosa besar. Karena pernah ada seseorang tokoh masyarakat di masa Nabi SAW itu diangkat menjadi kepala suku. Orangnya tampan, bersih, badannya kekar, berwibawa. Kalau dia pakai baju itu kelihatan rapi dan punya kedudukan. Diangkat oleh masyarakatnya atau sukunya menjadi kepala suku. Waktu kepala suku yang sebelumnya meninggal. Lalu ada beberapa anggota kepala suku itu datang kepada Nabi SAW. Nabi tanya, karena kepala suku mereka meninggal, siapa kepala suku kalian sekarang? Disebutlah Fulan bin Fulan, namanya orang yang tadi tampan, bersih, berwibawa, badannya kekar, pakaiannya rapi, bahkan dia kaya raya. Lalu kata Nabi SAW yang ditanya, bagaimana kepribadiannya? Mereka mengatakan, dia tampan ya Rasulullah, dia rapi, dia bersih, dia wangi, dia kaya, dia berwibawa, hanya saja pelit, gak suka memberi perhitungan. Maka Nabi SAW mengatakan, semua kebaikan tadi, kelebihan fisik, kedudukan, kekayaan, itu Nabi gak bahas. Itu semua hilang hanya karena perkataan anggota sukunya, tapi sayangnya dia pelit. Kata Nabi SAW, penyakit jiwa apa yang lebih berat daripada pelit itu sendiri? Bapak Ibu sudah tahu belum? Pernah di zaman Nabi Muhammad SAW ada seorang bapak ikut sholat bersama Nabi SAW. Namun subhanallah penampilannya, bajunya lusuh, rambutnya kusut, penampilannya kelihatan tidak terawat dan tidak terurus, seperti orang yang susah. Dan ini biasanya terjadi pada orang yang tidak punya harta. Dia tidak ada uang untuk beli baju, tidak ada uang untuk merawat rambutnya, tidak ada uang untuk menyehatkan tubuhnya, misal. Maka Nabi SAW selepas sholat datang kepada orang tersebut. Pertanyaan pertama Nabi begini, kau punya harta enggak? Orang itu mengatakan, ada ya Rasulullah. Nabi tanya, apa harta kamu? Dia bilang, saya punya kuda, saya punya unta, saya punya domba. Di masa itu, ini berarti orang kaya. Apa kata Nabi SAW? Kalau begitu, mana kamu dari bekas nikmat Allah pada dirimu? Allah nggak suruh kau pakai baju begini, nggak suruh rambutmu berantakan begini. Allah mau kau perlihatkan nikmat Allah pada dirimu. Pakai baju yang layak, sisir rambut yang rapi, ya, tubuh yang segar, penampilan yang bagus. Jangan biarkan citra nama baik kita rusak. Orang lain menilai karena kita tidak bisa merawat diri kita. Kenapa teman-teman sekalian Allah berikan kita rasa gerah, dan di saat kita lagi gerah gak nyaman? Kenapa Allah berikan kita perasaan kalau mandi segar, bahkan ide kita jadi lebih brilian, kita jadi lebih percaya diri ketemu sama orang, agar kita selalu mandi, jaga kebersihan itu. Kenapa kita pada saat pakai baju rapi kita percaya diri? Kenapa kita kalau pakai baju yang robek atau kusut kita merasa kurang percaya diri? Kenapa kita pada saat wangi mulut, habis sikat gigi, percaya diri bicara sama orang? Kenapa pada saat kita habis makan atau kurang wangi mulutnya kita tidak percaya diri? Kenapa jenazah dimandikan? Padahal sebentar lagi sudah dibungkus kain kafan akan dimakan oleh tanah. Semua orang tahu. Benda apapun kita masukin ke dalam tanah, ditutup sama tanah, itu akan habis nanti. Ada belatung tanah, ada ulat tanah, habis. Dan Nabi SAW sudah bilang, semua jasad kalian akan dimakan oleh tanah, kecuali tulang ekor kalian yang darinya Allah akan bangkitkan kalian. Tapi kenapa harus dimandikan? Kenapa pakai kain kafan baru? Toh dia sebentar lagi akan hancur badannya. Kenapa kita nggak gelitakin aja begitu? Karena Allah mau kita selalu dalam kondisi bersih, rapi, menunjukkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan sedekah yang paling afdal adalah sedekah pada diri sendiri. Diri sendiri, kita mulai dari diri kita. Ya. Kata Nabi SAW kepada seorang sahabat yang pernah mengatakan, ya Rasulullah, saya punya harta, dirham. Kalau kita sekarang uang, duit saya ada. Siapa orang yang paling pantas saya sedekahkan? Kata Nabi SAW, dirimu dulu. Diri kita sendiri. Beli pakaian yang pantas, ya. Beli mungkin sabun dan sampo yang bagus, beli sepatu yang bagus, yang penting tidak mubazir, tidak berlebihan. Tapi jangan juga hinakan diri kita. Kita berada di tengah-tengah, sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan. Ya. Jadi betul-betul kita harus tahu masalah ini, supaya jangan sampai kita keliru. Ya. Nabi SAW sangat senang kalau ada orang yang berpenampilan, dan beliau sendiri mencontohkan itu. Beliau sendiri suka dengan bersih dan rapi. Ya. Dan beliau juga seringkali tampil di hadapan para sahabat dengan rapi dan bersih. Kalau pernah dengar Abu Hanifah rahimahullah, ini salah satu dari 4 imam madhab.
Ada Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Ini 4 mazhab yang sekarang umat Islam umumnya di dunia mengikuti mazhab mereka, ya, atau susunan, ya, hukum syariat yang sudah mereka susun sebagai sebuah panduan bagi umat Islam. Abu Hanifah ini terkenal sekali kalau dia lagi jalan satu tempat wangi, dia bersih, ya, kalau dia tampil pengajian dia selalu coba tampil prima, ya, sebagai contoh bagi orang. Sampai kalau beliau lewat, itu orang-orang tahu, oh, Abu Hanifah baru lewat sini karena wanginya tercium. Abu Hanifah ini pernah habis sholat, dia temui ada satu orang di masjidnya yang sama tadi mirip dengan kejadian Nabi. Orangnya agak kusut penampilannya, kurang rapi. Lalu kata Nabi kata Abu Hanifah, coba kamu pergi ke sejadah saya di mihrab. Kebetulan Abu Hanifah imam masjid di situ. Beliau mengatakan pada orang itu, coba kamu ke mihrab, angkat sejadah saya, di bawahnya ada sebuah kantong, bawa ke sini. Maka orang itu datang ke sana, diambil kantong tersebut lalu dia bawa. Rupanya isinya uang cukup banyak. Maka kata Abu Hanifah, ambillah, perbaikin hidupmu. Sebagai sedekah dari Abu Hanifah. Orang itu mengatakan, wahai imam, kalau imam gitu kita sekarang kiai, ustadz, ya. Wahai imam, saya orang kaya. Abu Hanifah heran, kau orang kaya, tapi kenapa penampilanmu seperti ini? Lalu kata Abu Hanifah menyebutkan hadis Nabi SAW, Inna Allah yuhibbu an yara athara ni'amih ala abdi. Allah suka melihat bekas nikmat pada hambanya. Jadi itu dulu yang perlu diperhatikan, sedekah penting untuk diri sendiri. Yang penting jangan berlebihan dan ingat sumbernya halal. Kemudian yang kedua, mulai dengan orang-orang yang terdekat kepada kita. Karena sahabat tadi bilang, waktu dia bilang, ya Rasulullah saya punya harta, saya punya dirham, siapa yang paling layak saya sedekah? Kata Nabi SAW, dirimu sendiri. Lalu dia bilang, kalau saya masih punya lagi, sudah selesai, kebutuhan saya sudah terpenuhi. Kata Nabi SAW, anakmu. Lalu dia mengatakan, kalau saya masih punya, istrimu. Kalau saya masih punya, pembantumu. Kalau saya masih punya, kata Nabi SAW, engkau lebih tahu setelah itu. Jadi memang bab sedekah ini adalah bab yang diperintahkan sekali dalam agama Islam. Untuk diri kita, untuk lingkungan kita. Dan sebagaimana saya bahasakan tadi teman-teman, kita kalau terbiasa sedekah, pahalanya besar melimpah. Nah, sebagaimana tadi garis besar sudah saya bacakan daftar isi, apa yang kita dapatkan kalau sedekah. Ya. Yang paling sederhana, semua yang Bapak Ibu keluarkan akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala karena sedekah perintah. Dan yang kedua, pasti Allah ganti. Pasti Allah ganti. Salah satu dari 9 poin itu ada, pasti Allah mengganti sedekah kita. Kalau Bapak Ibu ingin memperhatikan dalilnya ada disebutkan dalam surah Saba, surah nomor 34 ayat 39. Potongan ayat wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Yang kalian keluarkan di jalan Allah pasti akan diganti. Ini masalah sedekah. Nah, mulai sekarang teman-teman coba jadikan sedekah sebagai sebuah program hidup. Sehingga kita meraih pahalanya, kita meraih balasannya, Allah akan gantikan. Dan mulai dari diri kita, kemudian orang-orang di sekitar kita. Ingat, orang yang dermawan dicintai Allah, sebaliknya. Lawan dermawan orang yang pelit dibenci oleh Allah, bahkan bagian daripada dosa besar. Baik, kita akan mulai teman-teman di halaman 5. Ya, itu ada pengertian sedekah. Apa sebenarnya sedekah itu? Sedekah menurut bahasa atau etimologi kata penulis adalah sebuah kata benda yang dipakai untuk suatu hal yang disedekahkan atau dikeluarkan. Kata tersebut diambil dari unsur huruf shad, dal, dan qaf. Sodaqah, ya, dan dari unsur as-sidq atau jujur. Diambilnya kata sedekah karena sedekah itu menunjukkan pada kebenaran atau kejujuran penghambaan kepada Allah. Jadi orang yang sedekah itu mau memberi di jalan Allah itu karena dia jujur dalam memberikan pemberiannya kepada Allah. Selama itu dia jujur, dia mau raih pahalanya, maka itu namanya sedekah. Kalau dia keluarkan riya, tidak dianggap seperti sebuah sedekah. Al-Jurjani, ini salah satu ulama berkata, sedekah adalah sebuah pemberian yang diharapkan ganjarannya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya kalau orang sedekah hanya untuk dipuji oleh manusia atau tidak berharap dibalas oleh Allah, berarti bukan sedekah. Jadi yang sedang kita bahas pengerucutan makna atau definisi dulu supaya jelas. Jadi semua yang Bapak Ibu keluarkan di jalan Allah atau karena Allah, dan salah satu indikasinya karena dia ingin mengejar pahala dari Allah dan tidak berharap unsur timbal balik. Kita beri makanan, kita beri pakaian, kita beri uang, tidak berharap pujian, tidak berharap balasan dari orang tersebut. Kalau orang itu kita beri makan, dia balas makanan, kita beri pakaian, dia balas pakaian, itu pemberian boleh kita terima, tapi bukan itu target kita. Kalau karena Allah kita tidak akan berharap balasan kecuali dari Allah. Itu makna definisi sedekah di mata para ulama. Kemudian dikatakan sedang Ar-Raghib. Ar-Raghib ini Al-Asfahani, nama seorang ulama juga berkata, sedekah adalah harta yang dikeluarkan oleh manusia dengan maksud ibadah. Jadi kapan dia keluarkan harta bukan niat ibadah, berarti bukan sedekah. Seperti zakat, akan tetapi sedekah itu pada dasarnya disyariatkan untuk suatu perkara yang disunnahkan, sedangkan zakat untuk suatu hal yang diwajibkan.
Jadi kalau zakat kan bagi yang mampu, kalau sedekah itu wajib bagi yang mampu. Kalau sedekah ini itu ya dikeluarkan oleh siapa saja. Kalau zakat itu ada jenis-jenis perincian. Uang, emas, perak dikeluarkan dari jenis yang sama. Kalau Bapak Ibu punya peternakan, kambing, sapi, ya, unta, dikeluarkan dari jenis hewan itu zakatnya. Kalau kita panen hasil perkebunan, dikeluarkan juga dari hasil kebun itu untuk zakatnya. Itu pun ada syarat dua. Syarat mutlak yang pertama haul, masa 1 tahun dari uang yang kita simpan, yang kita investasikan, dari hasil panen, ya, dari hasil pertambangan, bisnis dan seterusnya. Ada 1 tahun, ada juga kalau perkebunan setiap panen, tapi selain daripada itu 1 tahun. Kemudian ada yang kedua nisab, kadar minimal dia. Kalau harta kita 85 gram emas setiap bulan sama sampai bulan ke-12, baru kita keluarkan di bulan ke-12 2,5%-nya. Tapi kalau dalam 12 bulan ini Bapak Ibu sekalian, bulan pertama Januari misalnya, kadar uang kita yang kita simpan dan kita investasi nilainya 85 gram emas. Jadi kalau kita hitung sekarang 1 juta 1 gram berarti 85 juta uang tabungan ibu dan bapak dan disimpan atau diinvestasikan. Bulan Januari sama 85 gram emas, bulan Februari sama, Maret sama, terus sampai 12 bulan ke depan, maka nanti di ujungnya bulan ke-12 Bapak Ibu keluarkan 2,5% zakat, ini wajib. Tapi Allah ringankan zakat itu karena dia kewajiban. Kalau bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, bulan kelima, bulan keenam, bulan ketujuh misalnya semuanya sama nih 85 gram emas setiap bulan. Bulan ke-8 Bapak Ibu kebetulan ada kebutuhan, biaya rumah sakit, biaya apalah sekolah anak, tiba-tiba di bulan ke-8 turun di bawah 85 gram emas. Tadinya uang kita 85 juta ke atas, sekarang sisa 70 juta misalnya, karena dipakai 15 jutanya untuk kebutuhan di bulan ke-8. Nah di saat itu haulnya Bapak Ibu yang 7 bulan ke belakang batal, ya, terbatalkan. Kapan mulai lagi dihitung haul untuk zakat? Kalau bulan depan, bulan ke-9 ternyata dia sampai lagi 85 gram emas, mulai dihitung bulan pertama dari haul itu. Begitu kalau zakat hitungannya ya. Tapi kalau sedekah tidak ada haul, tidak ada masa 1 tahun, tidak ada nisab kadar minimal, tidak ada persentase 2,5%. Bapak Ibu dianjurkan bersedekah bukan setiap hari, setiap saat, setiap ada kesempatan. Lewat sebuah masjid ada kotak amal untuk menerima infak dan sedekahnya jemaah yang lewat karena mau renovasi masjid atau ada kegiatan. Bapak Ibu taruh uang, maka itu sudah dianggap sedekah, ya. Dan dalam 1 hari bisa berulang kali kita bersedekah. Contoh misalnya Bapak Ibu ingin mengejar hadis Nabi SAW, siapa yang membangun rumah Allah di muka bumi, maka Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Maksudnya siapa yang membangun masjid, ada masjid dekat rumah lagi renovasi, kita lewat pagi hari mau ke rumah sakit ini misalnya, sedekah 10.000 rupiah misalnya, berarti kita sudah dapat istana di surga. Pulang sore kotak amal masih ada karena masjid masih belum selesai, dananya belum tercukupi, sedekah lagi, dapat lagi istana di surga. Berulang-ulang kita bisa dapatkan dengan adanya peluang sedekah tersebut, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala itu Maha Kaya. Allah kalau membalas Bapak Ibu sekalian, bukan kita keluarkan 10.000 Allah kasih 10.000, tidak. Allah akan kasih banyak hal. Bisa Allah kembalikan harta, Allah kasih berlipat-lipat ganda, atau Allah berikan misalkan dengan 10.000 sedekah kesehatan 1 tahun atau 2 tahun tidak sakit, atau Allah berikan keberkahan anak jadi bakti, atau tadinya mandul bisa melahirkan, bisa hamil dan seterusnya. Banyak hal yang Allah kasih dari sedekah tersebut. An-Nawawi, ini nama ulama juga, berkata disebut sebagai sedekah adalah karena ia merupakan sebuah bukti atas kepercayaan pelakunya, ya, maksudnya percaya kalau ini adalah perintah Allah dan percaya akan ada balasannya. Kebenaran atau dalam kurung sidq, keimanannya baik lahir maupun batin, maka sedekah itu adalah keyakinan dan kebenaran imannya. Ini tentang definisi sedekah. Sekarang kita dengarkan Bapak Ibu sekalian di halaman selanjutnya yang ke-6, ini penting sekali tentang di antara pendapat para salaf tentang sedekah. Bagaimana orang-orang soleh sebelum kita, salaf maksudnya orang terdahulu sebelum kita, dari kalangan sahabat, dari tabi'in, tabi'in, orang-orang sebelum kita, bagaimana mereka memandang sedekah. Tolong sedikit fokus supaya kita lebih ambil manfaat. Bagaimana mereka memandang sedekah itu, sehingga mereka bisa konsisten selalu bersedekah. Ada persepsi kita nanti yang kita coba perbaikin di Indonesia yang keliru, ya. Maksudnya bukan Indonesia, umumnya umat Islam lah. Kita akan mulai statement pertama diangkat oleh penulis, perkataan Umar radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan sesungguhnya amal-amal, maksudnya amal soleh itu saling berbangga-bangga diri.
sholat, haji, ya, bakti sama orang tua, semua saling berbangga diri. Lalu sedekah berkata kepada semua amal soleh yang lain, saya adalah yang paling baik di antara kalian. Berarti menandakan dari statement Umar radhiyallahu anhu ini, sedekah itu kedudukannya bila dibandingkan dengan amal-amal soleh yang lain ini sangat tinggi. Karena dia menunjukkan bukti keimanan seseorang hamba kalau Tuhannya memerintahkan dan akan memberikan balasan. Kemudian statement yang kedua, Abdul Aziz bin Umair rahimahullah berkata, solat itu akan menyampaikan dirimu setengah perjalanan. Puasa menyampaikan dirimu kepada pintu sang raja. Solat setengah perjalanan, puasa akan membawa kamu ke pintu istana sang raja, maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan sedekah akan menyampaikan dirimu ke hadapan raja tersebut. Jadi luar biasa. Kalau dalam statement ini berarti menandakan sedekah itu seperti puncak daripada ibadah itu semuanya. Jadi kalau mau tahu orang itu betul-betul tulus dalam sholatnya, tulus dalam puasanya, dia sedekah nggak sih? Karena sedekah itu pembuktian terhadap keimanan. Ibnu Abi Al-Ja'ad, ini nama seorang juga, seorang salaf, orang soleh berkata, sesungguhnya sedekah itu benar-benar menghilangkan 70 pintu keburukan. Jadi satu kali sedekah, itu sudah cukup Allah hilangkan dari kita 70 pintu keburukan yang bisa menimpa kita. Kemudian Yahya bin Mu'adz rahimahullah berkata, tidaklah saya mengetahui suatu biji yang bisa mengimbangi gunung di dunia ini kecuali sedekah. Maksudnya sedikit dikeluarin, sedekah sepotong roti, sedekah sesendok nasi, misalnya, Rp1.000, itu udah cukup nilainya bergunung-gunung nanti pada hari kiamat. Asy-Sya'bi, ini sama juga salah satu ulama berkata, barang siapa, nah ini metodenya ya, bagaimana, tadi itu kan semua tentang kedudukan sedekah, mulai dari perkataan Asy-Sya'bi, setelahnya ada Al-Laits, ada Al-Fudail bin Iyad, ini cara kita memandang sedekah. Yang tadi saya bilang teman-teman, harus kita ubah persepsi kita. Kalau kita selalu punya persepsi, orang minta nih, lagi di jalan, Anda naik mobil atau naik motor, ada orang ulurin tangan. Lalu kita punya persepsi, oh dia butuh dengan saya. Makanya kita dengan cueknya menolak dia. Karena kita anggap dia butuh. Atau kita memberikan uang tanpa melihat wajahnya pun. Mungkin ada orang naik mobil, begitu orang minta bantuan, kaca mobil turunkan sedikit, dia mungkin cuma jepit uang Rp500 atau Rp1.000 dikeluarkan. Ya, seakan-akan menghinakan si penerima itu. Ingat, ini persepsi salah. Lalu bagaimana persepsi yang benar tentang sedekah? Balik, yang butuh dengan sedekah tersebut adalah saya. Bukan orang miskin itu. Jadi kalau ada orang miskin yang minta, kita harus tanamkan dalam diri kita, saya yang sedang butuh. Karena kalau dia tidak datang orang ini, saya mau sedekah kemana? Dia menerima uang yang kita kasih Rp1.000.000, Rp500.000, Rp100.000, Rp10.000, Rp5.000, misalnya Rp1.000 pun kita kasih ke dia, nilai itu dipakai sama dia. Beli air mineral, beli roti, beli kebutuhan dia, bayar utangnya misalnya. Dia pakai, habislah. Tapi kita, dalam teori agama kita, agama Islam, nilai ini sedang dibawa ke timbangan amal kita nanti. Bahkan bukan cuma seperti itu, dilipat gandakan. Nah perhatikan statement yang menarik dari Asy-Sya'bi rahimahullah. Ya. Beliau mengatakan barang siapa yang tidak memperlihatkan bahwa dirinya lebih butuh kepada ganjaran sedekah. Siapa yang mau sedekah, tapi dia tidak perlihatkan kalau sebenarnya dengan sedekah ini dia lebih butuh untuk sedekah agar dapat ganjaran dari Allah daripada seorang fakir yang butuh kepada sedekah itu, maka dia telah membatalkan sedekahnya dan telah memukul wajahnya sendiri dengannya. Apa maksudnya? Kalau anggap remeh penerima sedekah itu, menganggap dia yang butuh, bisa batal sedekah kita. Karena seakan-akan kita enggak tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah lihat siapa yang minta, tapi pada saat ada yang minta, salah satu ciri yang ciri Nabi Muhammad SAW dan beliau jadikan sebagai contoh buat umatnya, beliau tidak pernah menolak siapapun yang minta. Tidak pernah menolak. Beliau berikan semampunya. Sehingga tertanam dalam hatinya sifat kedermawanan dengan penuh keyakinan bahwasanya Allah melihat dan apa yang saya sedekahkan bukti keimanan saya dan pasti Allah ganti. Baik, kita dengarkan sekarang statement yang lain yang mengajarkan kita tentang apa tadi yang saya bahasakan, metode atau pemahaman yang harus kita tanamkan dalam bersedekah. Al-Laits ibn Sa'ad rahimahullah pernah berkata begini, barang siapa yang telah mengambil dariku suatu sedekah atau hadiah, kalau aku siapkan uang untuk sedekah atau hadiah, lalu dia terima, ada orang yang menerima itu, maka hak dirinya atas diriku adalah lebih besar daripada hak diriku atas dirinya. Dia lebih berhak untuk aku hormati, ya, untuk aku terima kasih pada dia, orang miskin itu. Kenapa? Karena dia, orang miskin atau orang yang minta yang sudah kita berikan sedekah, telah menerima apa yang telah aku korbankan kepada Allah.
Perhatikan baik-baik. Kalau persepsi ini kita tanamkan teman-teman, kita malah yang keluar cari mana itu orang miskin. Kita nggak nunggu orang minta. Tapi kalau tidak begitu persepsi seperti ini, maka yang terjadi orang datang pun Allah gerakkan orang itu datang untuk minta, kita masih nolak. Kita anggap dia yang butuh, padahal sebenarnya kita yang butuh. Persepsi ini penting sekali. Jadi sekali lagi kalau kita tanamkan dalam diri kita, kita yang butuh, maka kita akan cari kantong-kantong sedekah itu. Saya perkuat dengan sedikit, kita tinggalkan dulu buku kita. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum ajma'in, beliau di depan rumahnya setiap hari kalau beliau mau keluar pagi ada orang-orang miskin lagi minta. Maka beliau kasih semuanya. Satu waktu pernah beliau keluar tidak ada orang-orang miskin itu. Tidak ada. Maka dia keluar dan mencari di mana orang miskin itu. Dicari sama dia untuk diberikan sedekah. Ingat, pahala sedekah pun bertingkat-tingkat Bapak Ibu sekalian. Kalau seandainya ada orang begini, dia didatangi orang fakir, minta dikasih sama dia, itu level sedekah. Ada yang lebih tinggi? Ada. Apa itu? Bapak Ibu yang keluar cari orang miskin itu. Memang kita keluar bawa uang ingin sedekah, itu puncak daripada pahala sedekah. Kalau Bapak Ibu hanya tunggu orang yang datang minta kepada kita, kalau Anda tinggal di satu komplek yang mewah misalnya, ada security-nya, kita keluar dari rumah komplek langsung masuk pintu tol lalu ke tempat kerja. Kapan ketemu orang miskinnya? Sehingga kita harusnya mencari kantong-kantong itu. Kita harus tanamkan kalau kita sangat butuh dengan sedekah itu. Perhatikan sini perkataan Fudail bin Iyad rahimahullah. Ini perkataan yang sangat menarik. Jadi Fudail bin Iyad ini seorang ulama tabi'in yang terkenal dengan kesolehannya. Dia pernah menyiapkan beberapa bungkusan ya untuk disedekahkan, dan setelah dia berikan kepada orang-orang itu, dia berkata begini, berkata kepada orang-orang yang telah menerima sedekahnya. Ya, orang sudah terima lalu pergi. Dia bilang sama orang-orang di sekitarnya, mereka orang-orang yang menerima sedekah saya itu membawa perbekalan-perbekalan kita menuju akhirat tanpa upah sedikit pun, hingga mereka meletakkannya di atas timbangan di hadapan Allah hari kiamat. Coba renungin yang saya katakan ya. Kita kalau kasih orang itu 1 juta rupiah, 100.000 rupiah misalnya, kemudian dipakai untuk kebutuhan dia, tadi saya bilang, habislah. Bagi dia sudah habis, dia beli makanan, dia beli pakaian, habis. Tapi bagi kita tidak. Nilainya itu dibawa oleh orang ini, dia penyebabnya ketimbangan amal kita hari kiamat. Dengan itu kita bisa dapat. Ini persepsi harus ditanam benar-benar ini, sehingga kita selalu merasa kita yang butuh dengan sedekah itu. Dan dengan ini kita tidak akan pernah menolak siapapun yang minta sama kita, kasih saja. Ya. Kemudian ada statement selanjutnya. Ini statement Ali bin Abi Thalib yang perlu juga kita renungi. Nanti kita tutup dengan ini ya. Insya Allah nanti tentang pahala sedekah dan buahnya kita akan bahas di pertemuan akan datang ya. Kita bahas statement ini. Jadi statement Ali bin Abi Thalib ini Bapak Ibu sekalian menjelaskan kepada kita poin penting. Apa itu? Kalau Bapak Ibu sedang Allah kasih kayak sekarang, Masya Allah teman-teman punya profesi pekerjaan. Ada jabatannya ya. Bekerja misalnya. Nah pekerjaan ini teman-teman sekalian mendatangkan income buat kita. Fahami baik-baik. Berarti Allah sudah memberikan rezeki kepada kita. Siapa yang diberikan seperti ini? Apalagi kalau sampai besar gajinya, atau dia bahkan selain kerja punya usaha, punya income tambahan. Harta itu bukan hanya buat kita. Ada hak orang lain di situ. Jangan pernah pelit ini. Jadi kalau kita punya tabungan 100 juta itu bukan punya kita sendiri. Buktinya kita kalau mati pada hari itu juga, itu jadi hak orang lain bukan? Jadi warisan. Jangan gitu. Jadi bukan punya kita. Gunakan buat kita secukupnya, selebihnya sedekahkan. Kasih ke orang. Pasangan hidup, ke anak, suami kasih istri. Istri punya kelebihan, boleh gak kasih suaminya? Boleh. Walaupun bukan kewajiban bagi perempuan. Kasih ke anak, kasih ke pembantu, kasih ke tetangga. Perhatikan Ali mengajarkan kepada kita. Statementnya adalah, barang siapa yang telah diberikan suatu harta oleh Allah, maka saran beliau, dan ini hukum syariat, hendaklah ia menyambung kekerabatan dengannya. Justru perkuat silaturahim dengan uang itu. Ingat orang tua kita di kampung, kirimkan mereka sedikit dari gaji kita. Ya, ada saudara kita yang butuh bantuan, mungkin ada janda saudara kita, mungkin ada yang duda, mungkin ada yang masih butuh biaya sekolah. Kita punya kelebihan, kasih ke mereka. Hendaklah dia menyambung kekerabatan dengannya, memperindah jamuan untuk tamunya. Jadi begitu dia punya kelebihan harta, jamuan kita lebih baik lagi. Kalau tadinya kita pas-pasan, kita cuma bisa kasih sepotong kue atau roti sama air, sekarang Allah sudah berikan lebih rezeki. Kasih dia nasi box. Lebih bagus lagi, kasih tambahan buah. Berindah jamuan buat tamu. Tujuannya untuk apa? Supaya harta itu jadi berkah. Allah akan kasih tambahan nanti dengan itu. Lalu kemudian menolong seseorang yang membutuhkan. Kemudian membebaskan tawanan. Ya di masa dulu kalau ada peperangan,
supaya tawanan bebas kan ditebus ya. Kemudian Ibnu Sabil itu orang terputus jalan. Ada orang dari Surabaya datang ke Jakarta, dirampok di terminal, datang ke kita, saya mau pulang mas, saya mau pulang pak, saya mau pulang bu, mbak, tolong bantu saya transportnya 30.000. Oh ya silakan, langsung kasih. Dia pulang kita dapat pahalanya gitu. Jangan bilang setan bisikin nih, kayaknya dia bohong nih. Kita terima lagi bisikan itu, iya kayaknya bohong. Negosiasi sama syaitan. Tugas kita kalau ada kesempatan untuk sedekah, eksekusi, bukan negosiasi. Langsung selesai. Nggak usah pikirkan orang itu jujur atau tidak. Innamal a'malu binniyat. Semua sesuai dengan niatnya. Bapak ibu kalau sedekah dapat pahalanya. Kalau si penerima itu bohong, dia pakai kaki palsu lah, dia pakai tangan palsu, dia bohong, dia sesuai dengan niatnya. Nggak usah khawatir. Saya pernah jelaskan di pertemuan perdana kita dulu. Kalau di ruangan ini ada orang bawa proposal masjid. Ini Bapak Ibu sekalian, proposal masjid kita mau pakai, mau bangun. Nyumbang 100 juta. Kita nyumbang semuanya rame-rame, keroyokin. 2 hari, 3 hari kemudian, sebulan kemudian kita dengar ternyata itu penipu. Dia bawa lari uang itu. Rugikah kita? Demi Allah tidak. Innamal a'malu binniyat. Niat kita sedekah bangun masjid sudah dapat pahala di sisi Allah. Kita dapat istana di surga walaupun masjidnya belum dibangun. Dia kena menipu akan dihukum sama Allah. Enggak usah khawatir, Allah itu maha adil. Ya, ini statement perlu sekali difahami. Saya kembali ulangi ya. Kata Ali bin Abi Thalib, barang siapa yang telah diberikan suatu harta, hendaklah dia menyambung kekerabatan dengannya, memperindah jamuan untuk tamunya, menolong seseorang yang membutuhkan, membebaskan tawanan, Ibnu Sabil orang terputus jalan, membantu orang-orang fakir miskin, para mujahidin, dan ini garis bawah ini. Ini penting banget nih. Dan dia bersabar atas musibah yang menimpa hartanya. Ternyata harta yang kita punya, gaji yang kita punya, hasil bisnis kita yang kita punya, di situ ada hak kita, ada hak orang lain untuk kita bantu, dan akan ada ujiannya. Kita utangin orang dia tidak bayar, itu ujiannya. Kita investasi, rugi, ditipu orang, itu ujiannya. Sabar. Semua orang akan melalui itu kalau diberikan harta. Jadi jangan heran. Itu kata beliau, jadi bersabar atas musibah yang menimpa hartanya. Karena dengan perkara-perkara itu dia akan memperoleh kemuliaan dunia dan akhirat. Dia akan mendapatkan, bisa memenuhi kebutuhannya dan akan dapat balasan besar nanti di akhirat. Ya kan gitu. Yang terakhir di sini ada 2 statement ya. Ada satu statement ya. Maaf, cuma tinggal 1 di sini, tapi nanti di paragraf terakhir ada juga statement yang menarik untuk dibahas. Kita tutup dengan ini. Statement Abu Hatim rahimahullah, seorang ulama tabi'in. Beliau memberikan perumpamaan supaya kita faham. Beliau mengadakan perumpamaan antara bakhil, orang pelit dan dermawan. Ini kan tidak bisa ketemu, seperti minyak sama air. Orang dermawan suka memberi, royal. Ingat, royalitas dermawan akan mendatangkan loyalitas. Nggak akan ada loyalitas orang baik dengan kita bersahabat, pasangan kita sayang sama kita, anak-anak patuh, tanpa ada royalitas nggak bisa. Loyal itu akan datang kalau royal dulu. Kita mau semua orang dengar kita, tapi pelit, gimana caranya? Nggak bisa muncul loyal tanpa royal, nggak bisa. Ya, itu penting sekali. Abu Hatim berkata, bakhil, orang yang pelit itu adalah sebuah pohon di neraka. Karena dia dosa besar kan, penyebab masuk neraka. Bakhil sebuah pohon di neraka, sedang ranting-rantingnya ada di dunia. Maka barang siapa yang bergelantungan pada salah satu dari ranting-ranting itu, niscaya ia akan menjerumuskannya ke dalam neraka. Sebagaimana kedermawanan itu adalah sebuah pohon di surga, di mana ranting-rantingnya berada di dunia. Dermawan, pohon di surga, rantingnya di dunia juga. Dan barang siapa yang bergelantungan pada salah satu ranting-rantingnya, niscaya ia akan membawanya ke surga, dan surga itu adalah tempat orang-orang dermawan. Apa maksudnya? Neraka tempatnya orang-orang bakhil. Ya. Ada jemaah saya buat kesaksian begini teman-teman, banyak sekali nih. Setelah saya bahas tentang sedekah, mereka baru tergugah dan mereka praktekin. Ada sampai bilang sama saya begini, Ustaz, semenjak saya dengar ceramah Ustaz, saya jadi ketagihan sedekah. Karena betul apa yang disampaikan, setelah sedekah Allah datangkan rezeki yang tidak masuk di akal. Makin besar saya keluarkan, makin besar datang. Ingat, mau dapat ikan paus pakai kapal tanker. Kalau pakai kail kecil nggak bisa. Ya? Celengan masjid lewat kasih 2.000, minta kesehatan, keturunan, keselamatan 2.000 rupiah. Bakhil. Kasih sesuai dengan kadar permintaannya, gitu kan? Makin besar kita keluarkan, maka makin besar responnya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya pernah Nabi SAW berkata kepada Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma. Ya, jadi Asma pada saat mau mengatur sedekahnya dia mau keluarkan, Nabi ingatkan, la tuqi fayukallahu fayukillahu alaik atau fayukallahu alaik. Jangan kau perhitungan, keluarkan.
Royal aja jalan Allah kasih. Kalau kau perhitungan, Allah juga akan perhitungan denganmu. Ini perkataan Nabi SAW kepada sahabat, kasih, keluarin, keluarin. Abdurrahman ibn Auf, Bapak Ibu sekalian, pernah kedatangan keuntungan 1 peti emas. Dia bingung mau diapakan nih? Sedekahin. Besok datang 2 peti. Sedekahin semuanya. Datang 3 peti. Gak pernah miskin dia. Gak pernah miskin. Nah, siapa yang membuat kita selalu ragu, teman-teman? Saya kan kalau punya uang 10 juta, saya sedekah 1 juta ke anak yatim, kan secara rasional sisa 9 juta dong. Itu perhitungan kapitalis, mereka gak pakai iman. Kalau kita beda, 1 juta saya keluarin, itu investasi. Allah akan ganti minimal 10 kali lipat, bahkan lebih daripada itu. Sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Quran, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang mendatangkan satu kebaikan, Allah akan balas 10 kali lipat. Tapi jangan hitungannya begini ya. Oh, kalau saya sekarang kasih celengan masjid 1 juta, bantu orang tua saya atau kerabat 1 juta, berarti hitung-hitungannya saya dapat 10 juta dong. Bukan. Itu kalau Bapak Ibu batasi rezeki cuma duit. Bisa saja 1 juta itu Allah bukakan kita, ya, jabatan yang lebih baik di tempat kerja. Mungkin keselamatan dan kesehatan 10 tahun. Mungkin juga datang uang. Ya. Jadi nggak boleh kita patokan, oh kalau gitu saya harus datang juga 10 juta. Bukan. Bukan begitu. Itu kalau sama manusia. Saya investasi sama kamu 10 juta, saya harus dapat 1 juta lah. Apalagi itu bab riba, nggak bisa. Tapi rezeki itu sangat luas. Baik, sebagai penutup di sini, apabila salah seorang, kata penulis, dari orang-orang soleh didatangi oleh seorang fakir, seraya meminta sedekah kepadanya, ini orang-orang dulu yang sudah faham ini, setiap ada orang miskin datang, bukan cemberut, bukan langsung su'dzon, sangka buruk. Apa yang terjadi? Maka mereka akan mengatakan pada orang-orang miskin itu, selamat datang wahai orang yang hadir untuk membawakan perbekalan kami kepada Rabb kami. Jadi lihat orang miskin senyum gembira, syukur kamu ada, nih ambil, bawa ke sana ketimbangan amal saya, gitu. Kalau kita kan digodain syaitan untuk dibisingin sama syaitan, takut, rugi, benar gak orang ini, itu syaitan semua, membuat kita khawatir. Janji Allah benar, janji syaitan itu palsu, ya. Dan yang dimaksud, kata penulis dalam penutupannya, dengan perbekalan itu adalah berupa kebaikan dan amal-amal yang mendekatkan diri kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitulah kaum salafus saleh, mereka kalau ya bersedekah, memberikan dan memahami sesuai dengan syariat Allah, kalau sedekah dia yang butuh, bukan orang miskin yang butuh. Dan dia yakin makin besar dia berikan ke jalan Allah, makin besar juga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia.